Setiap hari kita berbicara, mengirim pesan, menulis komentar, mengirim emoji, dan berpikir kita sedang berkomunikasi. Tapi, apakah benar pesan yang kita kirim sudah dipahami? Komunikasi bukan cuma tentang kata-kata, tapi tentang makna yang kita ciptakan bersama. Dan untuk memahami itu, ada satu bidang ilmu yang mempelajarinya secara mendalam, ilmu komunikasi. Selamat datang di Suarana. Belajar dari suara bukan sekedar bicara. Jadi, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan komunikasi? Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama. Tapi di dunia akademik, maknanya lebih kompleks. Harold Laswell, salah satu tokoh awal komunikasi, merumuskan proses ini dengan satu kalimat sederhana. Who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Dari model sederhana ini lahirlah kerangka berpikir komunikasi modern. Seiring waktu, banyak ilmuwan mencoba menjelaskan bagaimana proses komunikasi bekerja. Salah satu model paling berpengaruh adalah Shannon-Weaver model di tahun 1949 yang menggambarkan komunikasi sebagai proses transmisi sinyal dari sumber ke penerima. Seperti sumber, encoder, lalu ke channel, lalu decoder, dan terakhir di penerima. Hidup Jokowi! Nah, seperti video tadi, dengan kemungkinan noise di sepanjang perjalanan pesan. Tapi manusia bukan mesin. Kita menafsirkan, mengingat, dan memberi makna pada setiap pesan. Karena itu, muncul model interaksional dan transaksional yang melihat komunikasi sebagai pertukaran makna dua arah yang saling membentuk. Untuk memahami komunikasi secara menyeluruh, kita perlu tahu unsur-unsur dasarnya. Ada 8 komponen utama, yaitu komunikator, selaku pengirim pesan, lalu pesan, isi yang akan dikomunikasikan, media sebagai saluran yang digunakan, komunikan, selaku penerima pesan, feedback merupakan respon yang diberikan, noise adalah gangguan yang menghambat pemahaman, konteks yaitu situasi dan lingkungan komunikasi, dan efek perubahan yang terjadi setelah pesan diterima. Semuanya saling berhubungan, dan jika ada satu unsur yang terganggu, makna bisa berubah. Ilmu komunikasi punya banyak cabang, mulai dari komunikasi antar pribadi, organisasi, massa, politik, hingga pemasaran. Tiap cabang mempelajari cara manusia membangun dan mengelola makna. Dari percakapan pribadi hingga pesan global di media sosial. Tapi semua punya benang merah yang sama. Bagaimana suara bisa membentuk dunia di sekitar kita. Komunikasi bukan cuma bicara, tapi tentang memahami. Tentang bagaimana setiap suara membawa makna, membentuk persepsi, dan mengubah cara kita melihat dunia. Di video berikutnya kita akan membahas kenapa sering terjadi salah pahaman dan bagaimana teori-teori komunikasi ini menjelaskannya dalam kehidupan nyata. Jika kamu ingin belajar dari suara, bukan sekedar bicara, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di Suarana, setiap suara punya arti.